Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kenapa mantan tidak jadi jodohmu. Ya. Jadi sebenarnya Allah menyelamatkan kita ketika mantan berpisah dengan kita. Karena apa? Karena kalau kita terus bersama mantan, maka kita akan menderita. Tidak hanya menderita di dunia, tetapi juga menderita di akhirat. Maka cara Allah menyelamatkan hidup kita dunia akhirat dengan berpisahnya kita dengan mantan. Kenapa mantan tidak menjadi jodoh kita? Padahal kita amat menyukainya, amat mencintainya. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk kita. Allah memberikan yang terbaik karena Allah menyayangi kita. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 kita diajarkan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya. Nah, sekarang kenapa nih mantan bukan yang terbaik untuk kita? Kita bisa mengingat-ingat sifat-sifat mantan. Yang pertama, mantan ini adalah orang yang matre. Berapapun uang yang kita berikan, yang kita habiskan, bagi dia kurang terus. Selalu dia banding-bandingkan dengan orang lain. Suaminya membelikan mobil harga 1 miliar. Suaminya itu membelikan rumah harga 5 miliar. Terus seperti itu. Sekuat apapun kita berusaha, dia tidak pernah berterima kasih. Bayangkan tuh betapa stres dan menderitanya kita kalau setiap hari terus saja harus memenuhi segala permintaan-permintaannya. Sampai kita beli kaos dalam saja sudah tidak sanggup. Semuanya untuk mantan. Ya. Sampai badan kita kurus kering. Dari makan 3 kali sehari jadi 1 kali sehari. Agar bisa memberikan uang untuk mantan. Tapi sekuat apapun kita berusaha, bagi dia kurang terus. Mantan itu matre. Ya, karena matre, hidup kita akan menderita kalau bersama dia terus. Siapa yang terbaik untuk kita? Seseorang yang bisa menerima kita apa adanya. Seseorang yang kalau kita berikan sedikit, dia berterima kasih. Kalau kita berikan uang yang banyak, dia juga berterima kasih. Seseorang yang tidak hanya mencintai kita saat kita punya uang, yang lebih penting lagi, seseorang yang akan selalu setia mendampingi kita saat kita bangkrut, susah, dan tidak punya apa-apa. Ya. Yang kedua, mantan itu tidak setia. Dia berkhianatkan, dia berpaling demi orang ketiga. Bayangkan saja, punya pasangan, punya suami, atau punya istri yang tidak setia.
Dia jawab telepon, kita sudah stres duluan. Ini telepon dari siapa nih? Dia chatting, kalau chatting kan tidak bisa kita lihat, ya, karena handphone menghadap ke arah dia. Kita sudah stres duluan. Ini mesti sedang selingkuh nih. Ya. Kalau dia keluar rumah, sudah kita kepikiran terus, ya. Sesungguhnya dia betulkah berangkat kerja atau janjian untuk kencan dengan orang ketiga dan seterusnya. Mantan, tidak setia. Dan kita sudah melihat kan bagaimana dia mengkhianati kita demi cinta orang ketiga. Punya pasangan yang tidak setia itu amat sangat menderita. Siapa yang terbaik untuk kita? Seseorang yang setia, yang tidak hanya kita yang mencintainya, tetapi dia juga mencintai kita. Dimanapun dia berada, dia selalu setia kepada kita. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan ini sudah tidak bisa diperbaiki. Sebelum dengan orang ketiga dia juga pernah berselingkuh, menyukai orang lain, jalan dengan orang lain. Kita maafkan, balik lagi, dan dia lakukan lagi. Jadi itu memang sudah sifat dan karakter dia. Kita nasihati untuk berhemat, malah dia marah-marah. Dan seterusnya, mantan ini sudah tidak bisa dinasehati. Sejuta nasihat yang kita sampaikan, dia akan menjawab dengan 2.500.000 bantahan. Ya. Nah, oleh karena itu capek sekali loh ya, punya pasangan yang sudah tidak bisa dinasehati. Kalau sudah tidak bisa dinasehati, yang terjadi apa? Pertengkaran setiap hari. Bertengkar setiap hari itu adalah sesuatu yang amat sangat melelahkan. Nah, karena itu, mantan punya 3 sifat ini. Allah Maha mengetahui. Karena itu, mantan dijauhkan dari kita. Agar hidup kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Dan sebagai gantinya, insya Allah kita akan segera dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik daripada mantan tadi. Orang yang tidak matre. Orang yang bisa membantu kita dan selalu setia kepada kita di saat kita susah. Seseorang yang mencintai kita dengan tulus dan setia. Dan seseorang yang selalu menerima nasihat-nasihat kita. Ya, jadi kalau kita menyadari ini, kita akan bersyukur. Ya, berpisah dengan mantan. Karena dengan cara perpisahan inilah kita bertemu dengan jodoh yang terbaik, jodoh yang akan menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.